bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Ini ada kecurangan yang sistematis gitu ya, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aktor-aktor politik elektoral yang punya tangan kekuasaan. Ini TNI Polri kira-kira bisa bersikap netral nggak? Itu tentu sesuatu yang harus dijawab. Senin 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum resmi membuka deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Acara yang dihadiri 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 tersebut diharapkan bisa mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, tanpa ada hoaks, politik sara, dan politik uang. Deklarasi pemilu damai ini juga menandai dimulainya kampanye bagi para peserta pemilu selama 75 hari ke depan. Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Komitmen menyelenggarakan pemilu yang netral dan adil bukan hanya melalui penandatangan fakta integritas antar peserta pemilu, tapi juga dari langkah nyata di lapangan. Pasalnya, sejumlah kerawanan pemilu yang berpotensi mengganggu dan menghambat pemilu yang demokratis sudah terjadi sebelum masa kampanye dimulai. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan adanya 96 isu hoaks terkait pemilihan umum 2024 selama periode 17 Juli hingga 26 November 2023. Puluhan isu hoaks tersebar dalam 355 konten di berbagai media sosial. Di dalam konteks pemilu 2024 biasanya tujuannya adalah menciptakan opini publik yang negatif kepada salah satu kandidat yang menjadi lawan politik. Selain sebaran hoaks, sejumlah organisasi kepala desa dan perangkat desa justru pamer dukungan untuk pasangan Prabowo Gibran. 8 organisasi perangkat desa hadir dalam acara silaturahmi nasional Desa Bersatu yang digelar di Indonesia Arena GBK pada Minggu 19 November silam. Dalam undangan tertulis yang tersebar di media sosial X, forum ini menyatakan akan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024, serta konsolidasi nasional berebut suara desa 2024. Kita butuhkan adalah siapa yang mau mengakomodir. Dan dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang mengakomodir. Direktur Puskapol Visip UI, Huriah, mengatakan mobilisasi kepala desa dan perangkat desa untuk salah satu pasangan calon merupakan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif.
harusnya nggak boleh gitu ada pertemuan perangkat desa lalu membuat deklarasi, kan nggak boleh aparat desa ya berpolitik secara kasat mata, publik kemudian menilai gitu. Kok kayaknya ada upaya-upaya yang memang sistematis dilakukan, aparat desa dimobilisasi, Mahkamah Konstitusi gitu ya pengaruhi, penyelenggara pemilu dipengaruhi. Maka ada tuduhan, ada persepsi bahwa ini ada kecurangan yang sistematis gitu ya, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aktor-aktor politik elektoral yang punya tangan kekuasaan. Sementara itu, modifikasi format debat Capres-Cawapres yang dilakukan KPU menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU nomor 15 tahun 2023, debat Pilpres digelar dengan 3 kali debat khusus Capres dan 2 kali debat Cawapres. Masyarakat menilai perubahan tersebut sebagai upaya melindungi kelemahan salah satu pasangan calon saat berdebat dengan calon lain. Jadi kalau kemudian di 2024 ini ada wacana penghapusan agenda debat Cawapres, ini nanti akan berdampak pada beberapa hal. Misalnya KPU bisa saja dituduh oleh publik melakukan kejahatan sipil. Kenapa? Karena mendengarkan debat kandidat dalam proses pemilihan presiden itu adalah hak publik. Namun KPU membantah telah melanggar Undang-Undang Pemilu terkait aturan debat Pilpres. Karena nantinya semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Yang membedakan debat khusus Capres dan Cawapres adalah proporsi waktu bicaranya. Sebenarnya tidak ada polemik ya. Kami sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Ketua KPU RI beberapa kali juga menegaskan bahwa penyelenggaraan debat sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu yang beliau sampaikan. Ya. Dan memang beliau sempat menyampaikan nanti bisa didampingi, ya bisa didampingi, ya bukan dipasangkan ya. Tadi dalam penjelasan di awal itu dipasangkan, beda didampingi dengan dipasangkan itu beda. Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik ya kita adu gagasan, adu program, adu ide. Ya. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja kan, mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat Capres dan Cawapres sebanyak 5 kali selama Desember 2023 sampai Februari 2024. Pesta demokrasi 5 tahunan tengah berlangsung. Kemenangan bukanlah yang utama dan tidak sepantasnya menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan campur tangan buzzer. Lalu bagaimana cara kerja para buzzer selama pemilu 2024 ini? Sesaat lagi tetap di iNews File.